Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kali ini, Waalaikumsalam. kami akan mempresentasikan jurnal tentang struktur beton, yaitu berjudul Flexural Behavior of Precast, Pre-Stress, Lightweight, Aggregate Concrete, Conventional Concrete, Composite Beam. Anggota kami berjumlah 6 orang, ada Lukman, Malik Jason, Saiful Rizal, Dinda, Marse, dan Vinka. Agenda pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada latar belakang masalah, yang ketiga tujuan dan metodologi, yang keempat hasil pengujian, yang kelima perbandingan dengan perhitungan teoritis, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh keterbatasan dan saran penelitian. Selanjutnya, Selanjutnya, ini adalah jurnal yang akan kami bahas kali ini, yang berjudul Flexural Behavior of Precast, Pre-Stress, Lightweight Aggregate Concrete, Conventional Concrete Composite Beam, yang diterbitkan pada jurnal Construction and Building Materials pada tahun 2021. C. Dalam konstruksi modern menjanjikan material beton yang lebih ringan tanpa mengurangi kapasitas beton. Namun, sifat getas dari LAC membatasi penggunaannya secara luas. Sehingga kombinasi LAC dan konvensional concrete atau disingkat CC dalam bentuk balok komposit pracetak yang diprategang menjadi solusi inovatif yang dalam bentuk balok komposit pracetak yang diprategang menjadi solusi inovatif yang perlu diuji secara struktural. Selanjutnya, dan metodologi. Yang berikut ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami perilaku lentur atau flexural behavior dari balok komposit pracetak yang terdiri dari dua jenis beton, yaitu lightweight aggregate concrete atau LAC dan konvensional concrete atau CC, dengan cara mengevaluasi pengaruh 3 parameter desain utama. Penelitian ini penting untuk mendapatkan desain struktur yang efisien, ringan, dan struktural. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh tinggi antarmuka sambungan LAC dan CC. Tinggi antarmuka menentukan seberapa dalam atau seberapa luas kontak antara LAC dan CC, sehingga berpengaruh pada performa struktural sambungan. Semakin ideal letaknya, semakin baik perpaduan kerja antara dua beton berbeda. Yang kedua, menganalisis pengaruh variasi rasio tulangan. Rasio tulangan merupakan faktor utama dalam desain penampang. Dengan mengubah rasio ini, dapat dilihat seberapa besar kontribusi baja terhadap kekuatan lentur, terutama ketika material beton memiliki densitas dan karakteristik berbeda. Yang ketiga, ada menganalisis pengaruh posisi beton ringan dalam balok komposit. Beton ringan umumnya memiliki kuat tekan lebih rendah dibandingkan beton konvensional. Tetapi lebih ringan menentukan apakah LAC sebaiknya diletakkan di zona tekan
atau tarik dalam penampang balok komposit dapat memberi insight penting dalam desain yang mengutamakan efisiensi bobot dan performa lentur. Yang berikut penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini fokus kepada karakteristik mekanik LHC secara individual. Terus ada perilaku beton konvensional pada balok pracetak. Dan yang berikut ada keterbatasan. Keterbatasan ini mencakup minim kajian balok komposit LHC yang di Prategang. Dan yang kedua, belum ada pengembangan rumus momen retak untuk sistem komposit. Untuk berikut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama ada jumlah dan jenis spesimen. Total spesimen terdiri dari 10 balok uji. 7 balok komposit LAC dan CC dibuat dengan variasi parameter desain, tinggi antar muka sambungan, rasio tulangan, dan posisi beton ringan. 3 balok kontrol yaitu balok full LAC, 1 balok full CC, dan 1 balok referensi campuran tanpa sambungan jika ada. Yang kedua, jenis pengujian. Uji lentur statik 2 titik, 2-point loading test. Beban statik diterapkan secara bertahap hingga balok mengalami keruntuhan. Yang berikut, skema beban. 2 beban terpusat di bentang tengah menghasilkan zona momen konstan di tengah bentang. Tujuan ini menentukan kapasitas lentur ultimate serta mengevaluasi respon deformasi dan keruntuhan struktur secara realistik. Yang ketiga adalah parameter yang diukur. Pengamatan dan pencatatan selama pengujian. Ada meliputi kapasitas lentur ultimate, beban maksimum yang mampu ditahan balok sebelum gagal. Yang berikut ada defleksi, pengukuran deformasi vertikal pada titik tengah balok seiring bertambahnya beban. Yang berikut ada pola retak yang mencakup distribusi, lebar, dan urutan munculnya retakan selama proses pembebanan. Untuk berikutnya ada strain atau renggangan. Renggangan ini yaitu pengukuran renggangan pada tulangan dan beton menggunakan strain gauge untuk memahami distribusi tenggangan. Terus ada perilaku antarmuka atau interface behavior, yaitu mengamati slip, delaminasi, atau keretakan pada area sambungan LAC atau CC sebagai indikasi kinerja komposit. Yang keempat ada standar dan panduan pengujian. Seluruh prosedur pembuatan dan pengujian balok mengacu pada GB 50010 2010 atau Code for Design of Concrete Structure. Standar ini memberikan ketentuan tentang kriteria desain beton bertulang, penetapan dan proporsi tulangan, penelitian kapasitas lentur dan batas layanan, dan yang terakhir metode interpretasi hasil uji lentur dan keruntuhan. Yang kelima ada tahap umum pelaksanaan. Tahap umum pelaksanaan ini mencakup 5 poin. Yang pertama, perancangan spesimen. Desain dimensi balok, posisi sambungan, dan rasio tulangan disesuaikan dengan variabel penelitian. Yang kedua, ada pembuatan spesimen. Pengecoran beton LAC dan CC dilakukan bertahap sesuai urutan material. Yang berikut ada penjamuan antara material dilakukan dengan pengendalian kualitas antarmuka, misalnya round henning, perekat, dan lain-lain. Yang ketiga mencakup curing dan perawatan. Ada spesimen dikondisikan selama minimal 28 hari sebelum diuji. Yang keempat, pelaksanaan uji lentur. Balok diletakkan di atas tumpuan sederhana dan diberi beban 2 titik. Dan instrumen pengukur LVDT, strain gauge, kamera retak, dan lain-lain dipasang sesuai titik pengamatan. Yang terakhir adalah analisis hasil. Data beban, defleksi, strain, dan foto retak dianalisis untuk masing-masing parameter desain. Selanjutnya, baik, selanjutnya yaitu hasil pengujian, yaitu ada 4.
Yang pertama, perilaku lentur LAC-CC serupa dengan beton konvensional. Tidak terjadi slip antarmuka. Perilaku lentur LAC-CC serupa dengan beton konvensional, tidak terjadi slip antarmuka, yaitu menunjukkan perilaku lentur yang mirip dengan beton biasa. Dan ini berarti kurva lanjutan, retak awal, dan pola deformasi tidak jauh berbeda. Tidak adanya slip antarmuka menunjukkan bahwa ikatan antara dua jenis beton, misalnya LAC dan beton konvensional, sangat baik, sehingga gaya dapat diteruskan tanpa gangguan di daerah sambungan atau lapisan. Yang kedua, ada kapasitas ultimate LAC-CC sedikit lebih tinggi dari LAC murni dan setara dengan CC. LAC-CC memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan dengan LAC murni. Kemungkinan karena efek komposit dari material tambahan atau penguatan, namun kekuatannya setara dengan CC. Artinya pencampuran LAC dengan elemen tambahan membuat sekuat beton komposit biasa. Yang ketiga ada cracking moment dan crack width dapat dihitung dengan formula baru yang mempertimbangkan koefisien koreksi untuk beton ringan. Crack width adalah lebar retakan setelah terbentuk dan diperkenalkan formula baru yang mengadaptasi sifat unik dari beton ringan, seperti modulus elastisitas lebih rendah dan kekuatan tarik lebih kecil, sehingga perhitungan menjadi lebih akurat. Yang keempat ada asumsi bidang tetap berlaku selama deformasi lentur berlangsung. Asumsi ini merupakan dasar dalam teori lentur beton, yaitu bahwa bagian melintang yang awalnya datar tetap datar setelah mengalami lentur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa asumsi ini masih valid pada LAC-CC meskipun penggunaannya bahan ringan. Artinya distribusi regangan dan deformasi masih dapat dihitung dengan pendekatan konvensional. Lanjut. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan perhitungan teoritis. Kemudian dengan perhitungan teoritis ini kita membandingkan hasil uji lentur balok komposit dengan perhitungan teoritis berdasarkan standar GB 50010 2010 untuk mengetahui apakah rumus yang berlaku untuk beton konvensional juga dapat diaplikasikan pada balok komposit LACCC. Bisa kita lihat di sini ada dua rumus perhitungan momen retak. Yang pertama ini adalah perhitungan momen retak beton standar, yaitu gamma atau koefisien pengaruh material dikali dengan FTK, kekuatan tarik standar beton, dikali dengan W0, koefisien pengaruh penampang lentur. Nah, kemudian untuk rumus momen retak balok LACCC, untuk perhitungan FTK-nya atau kekuatan tarik standar betonnya dihitung dengan rumus sebagai berikut. 0,88 dikali 0,395 dikali 1 min 1,645 pangkat 0,45 alfa C2 dikali dengan kekuatan tekan standar beton konvensional pangkat 0,55 dikali area penampang beton konvensional per total area penampang, kemudian ditambah dengan kekuatan tekan standar beton agregat ringan pangkat 0,55 dikali area penampang beton agregat ringan per total area penampang. Nah, bisa dilihat pada tabel hasil dari eksperimental dan teoritis ini, rata-rata
kata selisih menunjukkan dia di bawah 3,5. Ini menunjukkan bahwa rumus standar beton masih relevan dengan sedikit penyesuaian untuk balok kompositnya. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perhitungan teoritis cukup akurat untuk memprediksi momen retak balok LACCC. Namun, perlu penyesuaian koefisien material agar sesuai dengan sifat khas beton ringan. Nah, ini adalah bentuk selisih dari bentuk momen retak, grafik dari momen retak antara teoritis dan eksperimental. Selanjutnya, Yang materi selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Next. Next. Manfaat dari teoritis yaitu memberikan landasan teori baru dan formula desain untuk balok komposit LAC, sisi, prategang, memungkinkan pemodelan yang akurat dalam perhitungan struktur lentur dengan material berbeda. Hal ini dapat mengisi kesenjangan dari teori yang selama ini terbatas untuk beton homogen. Melalui penelitian ini, untuk menyajikan landasan teori baru serta formula desain yang dapat digunakan secara akurat untuk memodelkan perilaku lentur balok dengan dua jenis material berbeda. Tentu bisa membuka peluang besar untuk inovasi dalam perencanaan struktur yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan material modern. Next. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Yang pertama, mendukung penerapan balok pracetak prategang ringan dalam konstruksi nyata, menurunkan berat struktur tanpa mengorbankan kekuatan lentur yang sangat berguna pada jembatan dan gedung tinggi. Yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan material dan mempercepat waktu konstruksi. Penelitian ini secara langsung mendukung penerapan balok pracetak prategang berbobot ringan dalam proyek konstruksi nyata dengan menggunakan kombinasi material LAC dan beton konvensional. Kita dapat menurunkan berat total struktur tanpa mengorbankan kekuatan lenturnya. Selain itu, desain ini memungkinkan pengurangan penggunaan material yang berdampak langsung pada efisiensi biaya. Proses produksi yang lebih ringan juga mempercepat terhadap konstruksi di lapangan, sehingga waktu pelaksanaan proyek bisa dipersingkat secara signifikan. Next. selanjutnya adalah keterbatasan dan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada keterbatasan ya. Yang pertama, penelitian itu dibatasi pada skala dari laboratorium, lalu belum mempertimbangkan efek jangka panjang seperti fatigu, retak akibat siklus beban, dan juga perilaku dinamis. Dan yang kedua, tidak mengeksplorasi pengaruh suhu ekstrim atau kondisi lingkungan di lapangan. Jadi skala laboratorium itu jadi penelitian ini itu dilakukan dalam kondisi di laboratorium ya, bukan di lapangan secara langsung. Nah, artinya hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di proyek sesungguhnya, karena di laboratorium semua faktor lebih terkontrol. Belum mempertimbangkan efek jangka panjang, fatigu, retak karena siklus beban, dan perilaku dinamis, struktur bisa mengalami kelelahan jika menerima beban yang berulang-ulang dalam waktu yang lama. Ya, dalam penelitian ini efek seperti itu belum dihitung. Jika sebuah struktur diberi beban terus-menerus, bisa menimbulkan retakan kecil dari waktu ke waktu. Nah, ini juga belum diamati dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir tadi yang dinamis, respon struktur terhadap beban bergerak atau beban yang tiba-tiba, seperti gempa atau lalu lintas berat. Itu juga belum diteliti. Selanjutnya.
Saran dari penelitian, studi jangka panjang terhadap kinerja antarmuka LACCC. Nah, itu termasuk pengaruh siklus beban dan juga lingkungan. Lalu yang kedua, ada pengembangan model numerik atau simulasi FEM berbasis data eksperimen ini. Dan yang terakhir, ada penelitian terhadap sambungan antar elemen pracetak serta pengaruh geometri dan tulangan transversal pada zona antarmuka. Sekian presentasi dari kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.